buat beli karet gelang doang guys, 14 juta. Karena saking banyaknya uang yang harus diikat. Halo guys, assalamualaikum, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu dan semoga kalian dijauhkan dari hal-hal yang berbau maksiat seperti narkoba. By the way, kalian tahu nggak sih kenapa narkoba bisa beredar dengan begitu rapi? Dan bahkan pihak kepolisian sangat kesulitan untuk menciduk gembong narkoba yang telah mengedarkan benda-benda haram tersebut. Nah, di video kali ini aku mau membahas tentang gembong narkoba yang paling legendaris yang bernama Pablo Escobar, yang mana dia ini sampai-sampai menjadi trending Twitter sebagai kriminal kelas atas. Gimana? Kalian penasaran? Oke, listen to my YouTube channel. Let's get the best information. Pablo Escobar memiliki nama asli Emilio Escobar Gaviria. Dia lahir pada tanggal 1 Desember 1949 di Rio Negro, Kolombia. Dia adalah anak ketiga dari seorang petani yang mana dia ini memiliki 6 saudara guys. Ada dugaan bahwasannya Pablo Escobar ini sudah melakukan kriminalitas sejak remaja, yang mana dia ini mencuri batu nisan. Terus batu nisannya diamplas terus dijual ke penyelundup guys. Tapi kabar itu langsung ditepis oleh saudaranya Pablo Escobar. Dan di sisi lain, anaknya Pablo menuturkan bahwa ayahnya itu mulai melakukan kriminalitas dengan menjual ijazah palsu. Dan akhirnya lama-kelamaan Pablo Escobar ini terlibat dengan kejahatan yang lainnya, seperti penipuan, terus menjual lotre palsu, menjual rokok selundupan, sampai mencuri mobil. Pokoknya kejahatan Pablo Escobar semakin menjadi-jadi, sampai-sampai dia ini menculik orang penting dan meminta tebusan sebesar 100.000 US dollar. Kemudian Pablo Escobar mulai bekerja untuk Alvaro Prieto, yang mana Alvaro Prieto ini adalah seorang penyelundup barang. Dari kerjaannya itu, Pablo Escobar berhasil mengantungi banyak uang. Tak hanya berhasil mengumpulkan banyak uang, Pablo juga berhasil belajar bagaimana cara menyelundupkan barang. Pada tahun 1975, Pablo mulai mengembangkan bisnis kokain, yang mana dia berhasil membeli 15 pesawat, 1 Learjet, dan 6 helikopter. Dan pada bulan Mei 1976, Pablo bersama beberapa anak buahnya terciduk oleh polisi karena diketahui memiliki 18 kilo narkoba. Pablo Escobar nggak mau dipenjara guys. Dia berusaha menyuap hakim, yang mana hal itu sia-sia saja karena hakimnya nggak mau disuap. Dan dia pun memutuskan untuk membunuh 2 petugas yang telah menangkapnya. Ya, meskipun bukan Pablo sendiri yang membunuh, tapi dia kan yang menyuruh orang untuk membunuh 2 petugas itu. Jadi secara tidak langsung dia itu yang membunuh gitu loh guys. Singkat cerita, Pablo ini kembali berjualan kokain, yang mana distribusinya nggak main-main guys. Menurut pengakuan saudara Pablo, si Pablo ini mendistribusikan kokain tersebut melalui kapal selam agar tidak terciduk oleh polisi. Pada tahun 1982, Pablo Escobar terpilih menjadi anggota pengganti dari Chamber of Representatives of Colombia, yang mana kayak kongres di Kolombia gitu guys. Dan bahkan dia ini menjadi perwakilan resmi pemerintah Kolombia untuk pengambilan sumpah Felipe González di Spanyol. Singkat cerita, karena pekerjaannya yang menjadi seorang gembong narkoba legendaris, dia pun menjadi terkenal seketika. Dan orderan kokain maksudnya, langsung membeludak guys. Dan pada tahun 1985, Pablo Escobar ini diduga memberikan dukungan terhadap orang-orang yang menyerbu Mahkamah Agung di Kolombia, yang mana penyerbuan itu mengakibatkan terbunuhnya setengah dari jumlah hakim yang ada di sana. Pokoknya Pablo Escobar ini bener-bener kaya raya banget, sampai-sampai dia diduga memberikan dukungan atas penyerbuan itu guys. Apalagi saat dia berada di puncak karir, dia bisa mengumpulkan uang sebanyak 26 miliar US dollar bersama organisasinya yang bernama Kartel Medellin. Yang mana sebagian besar dari uang yang mereka dapatkan, mereka simpan di dalam sebuah gudang. Dan kalian tahu sendiri kan, kalau uang kan biasanya dikaret-karetin tuh. Nah, untuk beli karet gelangnya aja, mereka menghabiskan 1.000 US dollar atau setara dengan 14 juta rupiah.
buat beli karet gelang doang guys, 14 juta. Karena saking banyaknya uang yang harus diikat. Nggak berhenti sampai di situ saja guys. 10% dari uang yang mereka simpan ternyata nggak laku. Disebabkan karena tikus-tikus yang menggerogoti uang kertas yang mereka simpan itu. Pada tahun 1989, majalah Forbes memperkirakan kalau Pablo ini masuk ke dalam deretan miliarder di dunia. Meskipun Pablo Escobar ini dianggap sebagai musuh oleh pemerintah Amerika Serikat maupun pemerintah Kolombia, tapi Pablo dianggap sebagai pahlawan oleh rakyat miskin guys. Jadi, duit yang dia dapatkan itu dia pergunakan untuk membantu orang-orang miskin dengan cara membangunkan rumah dan membangunkan fasilitas umum. Hingga ia memiliki citra sebagai seorang Robin Hood. Sampai-sampai nih ya, beberapa warga membantu Pablo Escobar dari pengejaran polisi. Pihak pemerintah masih terus berusaha untuk menangkap si Pablo. Tapi si Pablo ini nggak kena-kena guys. Sampai suatu ketika, pemerintah memutuskan untuk bernegosiasi dengan si Pablo. Agar si Pablo ini mau menyerahkan diri dan menghentikan semua aktivitas kriminalnya. Sebagai imbalan, pihak pemerintah akan memberikan pengurangan hukuman dan perlakuan istimewa terhadap Pablo Escobar. Akhirnya Pablo Escobar ini mau menyerahkan diri kepada pihak kepolisian dan dia pun dikurung di sebuah penjara istimewa yang bernama La Catedral. Penjara La Catedral ini adalah penjara pribadi milik Pablo yang mana di dalamnya itu nggak main-main guys isinya guys. Ada bar, ada jacuzzi, ada rumah boneka raksasa, ada lapangan sepak bola, dan bahkan ada air terjunnya guys. Meskipun Pablo Escobar ini di penjara, tapi aktivitas kriminalnya terus-menerus berlanjut. Akhirnya ada sejumlah media yang meliput hal itu. Pemerintah pun berusaha untuk memindahkan Pablo ke penjara yang lebih konvensional pada tanggal 22 Juli 1992. Tapi Pablo ini berhasil melarikan diri guys. Setelah Pablo Escobar melarikan diri, Komando Operasi Khusus Gabungan Amerika Serikat melakukan perburuan untuk menangkap si Pablo. Yang mana pasukan gabungan itu dilatih secara khusus untuk menangkap si Pablo Escobar ini guys. Konflik Pablo Escobar dengan pemerintah Amerika Serikat dan dengan pemerintah Kolombia terus-menerus bergulir guys. Ya, yang namanya penjahat kan ya, pasti ada aja musuhnya. Nggak hanya bermusuhan dengan pemerintah saja guys. Pablo Escobar ini ternyata memiliki musuh yang dikenal sebagai Los Pepes. Yang mana Los Pepes ini dibentuk oleh orang-orang yang memiliki dendam kesumat terhadap si Pablo. Ternyata salah satu pimpinan dari Los Pepes adalah penjual benda haram guys, alias saingannya si Pablo Escobar. Nah, Los Pepes ini akhirnya melakukan gerakan berdarah, yang mana dalam gerakan itu terbunuh 300 rekannya si Pablo. Ada juga pengacaranya dan ada juga kerabat-kerabatnya si Pablo. Nggak hanya itu guys, sejumlah properti dari kartel Medellin juga dihancurkan. Dan di sisi lain, pemerintah juga melakukan kerjasama dengan Los Pepes untuk menangkap Pablo Escobar. 16 bulan setelah pelariannya dari La Catedral, Pablo Escobar pun tewas dalam baku tembak pada tanggal 2 Desember 1993. Kok bisa sih Pablo Escobar tertangkap begitu saja? Jadi ceritanya ada tim pengintai elektronik Kolombia yang dipimpin oleh Brigadir Hugo Martinez. Yang mana Hugo Martinez ini menggunakan teknologi trilaterasi radio untuk melacak transmisi radio telepon dari si Pablo. Pablo Escobar pun akhirnya ditemukan bersembunyi di Los Olivos. Yang mana dia ini tidak sendirian guys, dia ditemani oleh seorang bawahan. Pablo Escobar bersama bawahannya sempat berpikir untuk melarikan diri melintasi atap. Tapi sayangnya dia langsung ditembak oleh polisi nasional Kolombia. Tembakan itu berhasil mengenai kaki, dada, dan yang paling fatal, tembakan melalui telinga. Tapi tembakan yang di telinga itu masih belum jelas siapa yang menembak guys. Jadi muncullah spekulasi dari saudaranya si Pablo bahwasannya si Pablo ini memang sengaja untuk bunuh diri guys.
Setelah Pablo Escobar meninggal dunia, banyak banget orang miskin yang turut berduka cita. Bahkan ada 25.000 orang yang menghadiri pemakaman Pablo Escobar, guys. Dan beberapa orang menganggap kalau Pablo Escobar adalah orang suci. Nah, begitulah cerita dari akhir hayat Pablo Escobar, guys. Gimana guys, kalian pilih mana? Punya uang haram segudang tapi hidup tidak tenang dikejar-kejar polisi, atau punya uang halal sekoper tapi hidup tenang dan barokah? Kalau aku sih pilih punya uang halal sekoper. Nah, begitulah kisah dari Pablo Escobar, sang gembong narkoba legendaris yang berhasil aku rangkum. Kalau kalian penasaran dengan suatu cerita, kalian bisa request di kolom komentar. Oke guys, bila mungkin aku ada kesalahan kata atau kesalahan informasi, aku mohon maaf dan mohon koreksi. Karena sejatinya aku hanyalah manusia tempat salah dan tempat lupa. Kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa like, komen, dan subscribe. See you next time, dan wassalamualaikum.